Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana, dan judul rese kita saat ini adalah pengakuan. Melalui perenungan firman dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 17 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebagian orang membanggakan atas kepawaian dirinya menyampaikan pendapat para ahli terkenal dalam setiap diskusi-diskusi. Dan sebagian orang lain juga mudah terkesima tatkala mendengar atau melihat orang yang pawai dalam menyampaikan pendapat para ahli terkenal itu. Contohnya seperti ini. Menurut Paulo Freire, berkaitan dengan bukunya yang terkenal yaitu Pendidikan Kaum Tertindas, begitu kentara bahwa apa yang ia sampaikan tak hanya melulu pendekatan pendidikan klasik dari Plato, tetapi juga para pemikir Marxis dan antikolonis. Bahkan ia meluaskan pandangan Frantz Fanon yang demikian. Sudah, cukup. Itu tadi cuma contoh. Saudara, hebatkah yang seperti itu? Menurut saya, levelnya baru cukup hebat. Mengapa? Karena level hebat itu tak terletak pada kepiawaian menyampaikan pendapat atau temuan orang lain. Level hebat itu terletak pada pendapat kita sendiri. Tahu mengerti pendapat para ahli, ya itu cukup baguslah. Tetapi disertai atau dimiliki atau memiliki pendapat sendiri, itu baru hebat. Jempol. Saudara, tema kita tentang pengakuan. Pengakuan senantiasa didasari oleh pendapat diri sendiri. Pengakuan dalam tema ini adalah ungkapan jujur dari hati berdasar dari pengalaman faktual yang menyertai sejarah kehidupan seseorang. Jadi, pengakuan bukan bualan. Pengakuan juga bukan menurut pendapat orang lain atau pengakuan orang lain. Mari perhatikan. Pertama-tama, Kristus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Kata orang, saudara. Kristus tidak menyebut kata Farisi, kata ahli Taurat atau Saduki, melainkan kata orang. Dengan kalimat lain, siapakah aku ini menurut kata orang? Apa pendapat mereka? Para murid segera menjawab demikian. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Saudara, puaskah Kristus melihat, mendengar jawaban para murid dalam dialog ini? Terutama tentang kata orang atau pendapat orang tentang dirinya. Berhentikah Kristus dalam dialog ini? Tidak. Ia meneruskan dan kembali bertanya. Perhatikan ayat 15. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kali ini pertanyaannya lain. Bukan lagi apa kata orang lain, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Siapakah aku menurut pendapatmu? Saudara yang terkasih,
memahami dan menghayati Kristus, tak cukup tahu pendapat orang lain. Pendapat orang lain bisa saja bermacam-macam. Pertanyaan yang serupa adalah, apa pendapat saudara sebagai orang yang beriman? Siapakah Kristus menurut pengakuan saudara sebagai orang yang percaya? Siapa saudara? Tolong jawab dalam hati. Mesias? Amin? Betul? Mesias? Tunggu dulu. Itu pengakuan saudara atau pengakuan Petrus? Jangan-jangan itu pengakuan Petrus. Jangan-jangan karena saudara mendengar Petrus yang mengatakan engkau adalah Mesias, lalu Anda pun mengaku sama seperti Petrus. Jika itu yang terjadi saudara, itu pengakuan orang lain, itu pendapat orang lain, bukan pengakuan pribadi Anda. Kali ini Tuhan juga bertanya kepada Anda dan saya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Siapakah Kristus bagi Anda? Jawablah dengan segenap hati. Mungkin kata yang dipakai sama, yaitu Mesias. Tetapi ketika itu muncul dari hati Anda, yang menelatar belakangi jawaban itu tentu berbeda. Dan satu hal perlu diperhatikan. Ini catatan penting saudara. Bahwa pertanyaan itu bisa terjawab bukan karena kemanusiaan kita. Melainkan karena Bapa yang di surga yang telah menyatakannya. Seperti Petrus ketika menjawab engkau adalah Mesias. Bukan karena kemanusiaan Petrus, tetapi karena Bapa yang di surga telah menyatakan dalam kehidupannya. Sesungguhnya saudara, kehadiran Tuhan membuka hati kita. Dan itulah yang memampukan kita tak hanya memiliki jawaban atas pertanyaan Kristus, melainkan juga pengakuan. Pengakuan yang jujur akan Kristus di dalam hidup kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar Bapa menyatakan kasih-Nya? Saudaraku, bukalah hati. Berilah ruang baginya, berdoalah dan persilahkanlah Dia duduk dalam sigasana hati kita. Pada saat itu pintu hati kita terbuka, hidup kita pun terbuka, dan saat itu kita melihat Kristus yang sesungguhnya. Pengakuan saudara bukan pengakuan abal-abal. Pengakuan saudara adalah sebuah kejujuran. Amin. Salam Kawilujengan.